Pembukaannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Keragaman Varietas Mangga atau Mangifera Indica L di Kota Madya, Semarang, Jawa Tengah. Yang beranggotakan saya sendiri, Adi Murti Muzayana, Fatia Hanif Tiara Ningrum, Desi Fitria Natasha, Anggun Rahma, dan Salma Fatima Azhara. Next. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Setiap individu memiliki banyak gen. Jika terjadi persilangan antar individu yang berkarakter berbeda, maka akan menghasilkan keturunan dengan banyak variasi. Keanekaragaman gen akan semakin tinggi jika mengalami persilangan atau crossing over karena terjadinya penggabungan gen-gen individu melalui dua sel yang berbeda. Next. Indonesia dikenal sebagai negara mega diversity spesies hayati dan juga dikenal sebagai mega center keanekaragaman hayati dunia. Keanekaragaman hayati tumbuhan berbunga di Indonesia mencapai 10% spesies dari seluruh dunia atau sebanyak 30.000 jenis tumbuhan. Di antara berbagai jenis tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan penghasil buah. Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan tumbuhan penghasil buah. Di Indonesia, mangga merupakan tanaman buah yang memberikan sumbangan terbesar ketiga terhadap produksi buah nasional setelah pisang dan jeruk. Indonesia menduduki urutan kelima sebagai 10 besar negara penghasil mangga dunia. Next. Mangga adalah salah satu buah yang banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan banyak mengandung gizi yang tinggi, sehingga menjadikan konsumsi buah mangga di Indonesia cenderung semakin meningkat tiap tahunnya. Tumbuhan mangga memiliki banyak kultivar. Kultivar tumbuhan mangga seperti madu, santok, gadung, golek, arum manis, podang, dan sebagainya. Next. Next, Sal. Tumbuhan mangga menjadi salah satu sumber daya genetik unggulan di Jawa Tengah, termasuk di wilayah Semarang. Sampai saat ini, sumber daya genetik tersebut belum terinventarisasi dan teridentifikasi dengan baik. Sehingga dengan hal ini, maka diperlukan atau dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendata keragaman berbagai varietas pohon, mangga, dan jumlah individu masing-masing yang berada di sekitar Kota Madya, Semarang ini. Next. Kemudian ada klasifikasi mangga. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, subkelas Magnoliopsida, ordo Sapindales,
famili Anacardiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera laurina. Next. Keanekaragaman jenis mangga yang dapat ditemukan di Kota Madya, Semarang, Jawa Tengah, antara lain ada mangga arum manis, terus nanti ada mangga mahathir, mangga mana lagi, mangga golek, mangga kopior, dan mangga gandik. Yang pertama ada mangga arum manis. Jenis mangga arum manis ini berasal dari Indonesia asli. Walau tergolong buah lokal, namun buah ini sangat laku di pasaran, baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri. Mangga ini disebut mangga arum manis karena rasanya manis dan berbau harum. Bentuk kanopi dari pohon mangga arum manis membulat, daun sangat lebat, dengan bentuk daun lonjong memanjang, ujung runcing, kemudian bentuk buahnya jorong, sedikit berparuh, dan ujung buah meruncing. Daging buah mangga arum manis tebal, berwarna kuning, teksturnya lunak, tidak berserat, tidak banyak mengandung air, dan rasanya manis segar. Next. Kemudian ada mangga mahathir. Sebagai salah satu jenis mangga unggulan, mangga mahathir memiliki karakter kenja dan cepat berbuah. Relatif mudah berbunga dan berbuah bahkan pada umur tanaman yang masih muda. Ciri-ciri umum batang dan akar mangga mahathir kurang lebih sama dengan mangga lainnya, kecuali pada percabangan dan ranting yang cenderung lemas dan tumbuh menjuntai ke bawah. Kanopi pohon mangga mahathir biasanya melebar dan pohonnya tidak terlalu tinggi. Ukuran daun mangga mahathir sangat panjang dan lebar. Satu lembar daun yang sudah tua dapat mencapai panjang lengan orang dewasa. Helaian daun bergelombang dan urat daunnya terlihat menonjol. Kemudian untuk ukuran buahnya itu sangat besar. Bobotnya antara 1,7 sampai 3 kg per buah. Bentuk buah sangat khas dengan ujung menyerupai bentuk paruh burung, dan bentuk ini nyaris seragam pada setiap buah. Kulit buahnya berwarna hijau tua ketika masih muda, dan berubah menjadi hijau muda, kekuningan saat buah sudah matang dan siap dikonsumsi. Daging buahnya berwarna kuning dengan sedikit jingga di bagian dekat biji. Dagingnya sangat tebal dan sangat lembut. Kemudian serat buahnya sangat halus sehingga ketika dimakan tidak meninggalkan rangkaian serat. Rasa manisnya khas dan tidak menyengat. Next. Yang selanjutnya yaitu mangga mana lagi. Keunikan dari mangga ini yaitu rasanya yang merupakan perpaduan antara mangga golek dan mangga arum manis. Adapun ciri-ciri dari mangga mana lagi yaitu ketinggian pohon sekitar 8 meter dengan mahkota agak bulat berdiameter sekitar 12 meter. Daun berbentuk lonjong dengan ujung meruncing dan pada bagian pangkalnya lebih besar dan tidak terlalu meruncing. Panjang daun sekitar 25 cm, lebarnya 7,5 cm. Permukaan daun sedikit berombak. Kulit buah relatif tebal, terdapat bintik-bintik kelenjar berwarna putih dan berubah menjadi coklat pada bagian tengahnya apabila sudah matang. Daging buah yang tebal, berserat sangat halus, kadar air sedikit, berwarna kuning dan lunak. Rasanya yang manis dan segar dan aromanya yang harum. Buah yang hampir masak sudah memiliki rasa yang manis. Untuk biji buah berukuran agak besar dengan panjang sekitar 14 cm dan memiliki serat yang pendek. Next. Ini yaitu gambar tumbuhan mangga mana lagi. Ada bentuk kanopinya, ada susunan daun, ada bentuk daun, dan ada buah mana lagi. Next.
Adapun keunggulan dari mangga mana lagi ini yaitu merupakan mangga yang paling digemari oleh masyarakat. Karena yang pertama buahnya yang banyak dan rasanya yang sangat manis. Dan yang kedua, perawatannya yang tidak sulit. Biasanya dilakukan pengontrolan tanaman secara rutin dan segera menyulam tanaman yang sudah mati atau terserang penyakit, atau tanaman yang pertumbuhannya tidak normal. Biasanya pada tanaman mangga yang kecil memerlukan air yang cukup sehingga pertumbuhannya baik. Dan dilakukan penyiraman jika tidak turun hujan dan tanah di sekitar pangkal batang tanaman yang mengering. Selanjutnya yaitu membersihkan tanah di sekitar tanaman dari gulma yang mengganggu. Apabila tidak dibersihkan, akan terjadi persaingan memperoleh nutrisi di dalam tanah. Yang kedua yaitu mudah tumbuh. Tanaman buah mangga mana lagi ini idealnya ditanam pada area lahan yang memiliki sistem perairan yang baik dan juga memiliki iklim pada masa kering kisaran 3-4 bulan. Masa kering ini berguna untuk pembentukan bunga serta pembuahan. Tanaman buah mangga mana lagi optimum tumbuh dengan subur pada elevasi sekitar 300 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan kisaran 750 sampai 2.250 mm per tahun. pH tanah yang ideal sekitar 5 sampai 5,6 dengan temperatur suhu 24 sampai 27 derajat Celcius serta memiliki air tanah dengan kedalaman rata-rata 50 sampai 150. Dan yang terakhir yaitu cepat berbuah. Keunggulan tanaman buah mangga mana lagi yaitu produktivitasnya yang tinggi. Buah mangga mana lagi ini biasanya didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, dapat menghasilkan hingga kisaran 10 buah per tangkai dalam sekali panen. Next. Yang selanjutnya yaitu mangga goleh. Mangga goleh memiliki ciri-ciri yaitu ketinggian pohon sekitar 9 meter dengan tajuk membulat. Yang kedua, daun berbentuk lonjong dengan panjang meruncing dan ujung berbentuk mata tombak. Panjangnya biasanya 24 cm dengan lebar 6 cm. Tulang daun berjumlah 24 pasang dan permukaan kulit buah terdapat bintik-bintik. Buahnya berbentuk runcing, panjangnya sekitar 17 cm dan beratnya bisa mencapai 500 gram dengan buah tebal, agak lunak, berwarna kuning tua jika sudah matang, tidak berserat, tidak mengandung air, aromanya cukup harum dan rasanya yang manis. Biji buah berserat pendek dan panjangnya sekitar 14 cm dengan bentuk pipih memanjang. Next. Di sini ada gambar dari tanaman mangga golek. Yang pertama ada bentuk daun, yang kedua gambar buah, dan yang ketiga ada pohon dari mangga golek itu sendiri. Next. Selanjutnya ada mangga kopior. Mangga kopior merupakan salah satu mangga kultivar lokal asli Indonesia yang mulai langka karena kalah saing dengan varietas-varietas mangga yang lebih unggul lainnya. Pohonnya besar, dapat mencapai tinggi 50 meter. Akar mangga kopior memiliki sistem perakaran tunggang, strukturnya kuat. Batangnya besar, berkayu, berbentuk bulat, panjang seperti silindris, kasar, berwarna coklat, arah tumbuhnya tegak lurus. Kemudian daunnya merupakan daun tunggal tidak lengkap, terdiri dari tangkai daun dan lamina, tidak memiliki pelepah daun, tersusun dalam spiral atau spiral rapat,
permukaan daun bagian atas dan bawah licin. Pada permukaan atas berwarna hijau muda, pada permukaan bawah berwarna hijau tua. Bentuk daun jorong, tangkai daun panjang, bulat, pangkal daun tumpul. Kemudian bunganya termasuk perbungaan majemuk tak terbatas. Bunga lengkap, berkelamin 2, bunga berkarang dalam malai, berbentuk piramid, berwarna kuning muda kemerahan, aktinomorf, berbilang 5. Kemudian tangkai bunga bulat, pendek, duduk pada cabang-cabang malai, kelopak lonjong, kepala sari berbentuk ginjal. Kemudian buahnya berbentuk bulat telur, daging buahnya berwarna kuning terang bila masak, berair, berserat, dapat dimakan, rasa mangga juga sedikit asam. Mangga jenis ini agak kurang diminati oleh masyarakat di Kota Madya Semarang karena terlalu berserat dan rasanya yang kurang enak dibandingkan mangga-mangga yang lain. Next. Salma next. Oke. Kemudian ada mangga gandik. Mangga golek gandik atau bisa disebut mangga gandik merupakan mangga asli Indonesia yang tekstur buah dagingnya tidak berserat dan mengandung banyak air. Rasa buahnya manis dan aromanya harum. Tanaman buah mangga gandik termasuk tanaman dataran rendah, akan tetapi dapat juga tumbuh di dataran tinggi. Buahnya berwarna kuning dengan tekstur daging buah tidak berserat. Tuntutan dasar kualitas produk pertanian, khususnya pada buah-buahan, dapat diatasi melalui tersedianya varietas unggul baru, yang tidak saja produktif tetapi juga tahan terhadap cekaman lingkungan termasuk serangan hama penyakit. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mendukung pengembangan sistem dan pengusahaan agribisnis tanaman buah yang efisien, modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Varietas unggul buah-buahan akan memperlihatkan potensi keunggulannya bila disertai dengan budidaya yang baik dan dikembangkan di wilayah agroekosistem yang sesuai. Next. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Manfaat dari adanya keanekaragaman varietas gen mangga ini adalah dapat tersedianya varietas yang unggul dan tahan terhadap lingkungan yang kurang baik. Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, khususnya daerah Semarang. Tujuan dari adanya keanekaragaman varietas gen mangga adalah untuk menemukan atau mengetahui varietas yang unggul dari mangga dan rasa yang disukai oleh masyarakat luas. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.